Kristus yang mengikat kita semua di dalam tubuhnya. Nah, itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja. Apa itu? Yang pertama adalah saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dan selamat bertemu di channel evangelisasi Ononiha ini, secara khusus untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga untuk mendengarkan katekese-katekese yang berkaitan tentang iman gereja Katolik. Pada hari ini kita merayakan pengenangan arwah semua orang beriman. Dari beberapa pertanyaan dan ada juga pernyataan, ada banyak orang yang selalu mengatakan, dan secara khusus non-Kristen Katolik, yang mengatakan tidak usah berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, karena itu menjadi urusan Tuhan sendiri dan doa kita tidak akan berguna bagi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah benarkah demikian? Kita tidak perlu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau jika belum siap masuk surga, dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian. Dapat kita lihat memang bahwa umat non-Kristen Katolik yang tidak mengakui adanya api penyucian mungkin menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Namun, gereja Katolik sekali lagi mengajarkan adanya pemurnian di api penyucian. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya prinsip dasar ajaran gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Dapat kita lihat ketika Rasul Paulus menegaskan, sebab aku yakin bahwa maut maupun juga hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kuasa kasih Kristus yang mengikat kita semua di dalam tubuhnya, nah itulah yang menjadikan adanya 3 status gereja. Apa itu? Yang pertama adalah yang masih mengembara di dunia. Yang kedua adalah yang sudah jaya di surga. Dan yang ketiga adalah yang masih dimurnikan di api penyucian. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, maka selayaknya saling tolong-menolong dalam menanggung beban, di mana yang kuat menolong yang lemah. Maka jika kita mengetahui kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. Hal itu dapat kita lihat dalam 2 Makabe bab 12 ayat 42 sampai 46. Akan tetapi para saudara-saudariku yang terkasih, memang umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe ini dalam kitab suci mereka. Juga bagi mereka keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja, sola fide, yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan. Dan hal yang mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap keselamatan. Sekali lagi, ajaran iman gereja Katolik adalah kita diselamatkan melalui iman yang bekerja oleh perbuatan. Maka para saudara-saudariku yang terkasih,
Iman yang menyelamatkan ini tidak terpisah dari perbuatan kasih. Dengan memahami adanya perbedaan perspektif Katolik dan non-Katolik ini, kita dapat mengerti bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Sedangkan Gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang didasari iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita, baik yang didoakan maupun juga yang mendoakan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jika kasih di sini diartikan menghendaki agar hal yang baik terjadi pada orang lain, dan jika kita ketahui bahwa maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka kesimpulannya adalah pasti berguna jika kita mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Sebab perbuatan kasih yang menghendaki keselamatan bagi sesama adalah ungkapan nyata dalam hal bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Oleh sebab itu, para saudara-saudariku yang terkasih, perlu kita ketahui dan jangan kita lupa bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bahwa doa-doa yang dipanjatkan untuk mendoakan jiwa-jiwa orang-orang yang sedang dimurnikan di api penyucian sehingga mereka sudah pasti masuk surga, hanya sedang menunggu selesainya saat pemurniannya. Nah, dalam masa pemurnian ini mereka tentu terbantu dengan doa-doa kita, seperti halnya pada saat kita juga kesusahan sewaktu hidup di dunia ini. Kita terbantu dengan doa-doa umat beriman lainnya yang mendoakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah katekesi singkat ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.